Oke, selamat berjumpa kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa podcast Mara ASN kita. 3, 2, 1, slam the door. Ya, oke. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita yang hangat untuk pagi atau siang hari ini ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita sapa dulu ya para narasumber kita yang datang ini jauh-jauh ini dari dosen-dosen dari Universitas Andalas. Nah, oke, mungkin yang pertama ada Pak Rizkan ya. Selamat pagi Pak Rizkan. Selamat pagi Pak Rifki. Oke, berikutnya ada Bapak Tio. Selamat pagi Pak Tio. Selamat pagi Pak Rifki. Selanjutnya ada Bapak Febi. Nah, ini Bapak Febi. Selamat pagi Pak Febi. Pagi Pak Rifki. Oke, yang terakhir. Nah, ini salah satu-satunya ya narasumber kita yang paling cantik ini di antara berempat ini. Ya. Selamat pagi Bu Tika. Kali ini ada sebuah pembahasan ini yang akan kita angkat. Nah, ini terkait mungkin sudah umum ya, bagi setelah era pandemi ini. Yang mana biasanya kita absen itu manual mungkin ya Bapak Ibu. Manual mungkin kita harus datang ke kantor. Nah, sekarang kita menjadi secara digital atau lebih tepatnya secara jarak jauh ini ya, distance. Nah, kalau di Yunani saya sudah mencari tahu ya, itu ada namanya Andalasian. Nah, mungkin Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, mungkin pemirsa-pemirsa yang ada di rumah belum begitu terbayang mungkin ya Andalasian. Nah, mungkin saya ingin tanyakan dulu, mungkin bedanya dengan metode sebelumnya. Bu Tika yang paling senior sepertinya di antara para narasumber ya, sebagai dosen Yunan. Bedanya apa Bu Tika dengan metode absensi sebelumnya? Jauh beda dong. Kalau absensi sebelumnya itu, sepengalaman saya ya, yang saya masuk tahun 2018, itu masih store aja. Kemudian tidak lupa ada juga yang tulis tangannya. Oke, jadi harus datang ke kantor berarti ya Bu ya, ke kampus masing-masing? Harus datang ke kantor, maupun memang harus on the spot, harus di meja untuk mengisi absen itu. Nggak bisa di mana-mana, mau di pekarangan atau apa nggak bisa. Baiklah. Pasti absensinya pakai wajah ya, deteksi wajah ya menurut saya. Mungkin sambil dilihat pimpinannya mungkin ya Pak Febi ya. Oh biar benar. Oh ini Bu Tika yang ngisi. Oh iya. Atau bisa dikit-dikit gitu kan Pak ya. Iya betul sekali. Ya mungkin kalau kita kaji ya, mungkin kita lihat tadi kan ada menu-menunya yang tidak hanya absensi mungkin ya. Nah kira-kira tujuan aplikasi atau website atau sistem ini apa ya? Kenapa lah kita wajib menggunakan sistem ini? Saya minta Pak An ini. Kira-kira apa tujuan utamanya sistem ini Pak An? Ini saya rasa ini juga kita tujuan kita online itu kan sama-sama kita tahu itu kan memangkas administrasi yang selama ini berbelit-belit. Nah, kata Bu Tika tadi, ini harus store wajah ke kampus dahulu. Nah, mungkin dengan aplikasi ini bisa mempermudah para dosen ya untuk mengambil absen itu baik di mana saja ininya pengambilan absennya. Jadi kita tetap store wajah tapi nggak perlu harus ke kantor atau nongol depan Pak Dekan gitu ya Pak Rizkan ya. Ada tidak keterkaitan sistem ini ya dengan hal lainnya dari segi dosen? Mungkin seperti gaji atau apalah gitu. Pak Febi ini sepertinya lebih semangat dari ekspresinya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau dari saya pribadi nih Pak Rifki, kalau kita melihat efektivitas, kalau menurut saya sih dari departemen saya sendiri ada pro kontra di sini Pak Rifki. Kenapa? Karena ya benar sistem itu digunakan, diciptakan atau dibuat untuk mempermudah gitu ya. Tapi karena kami dari orang teknologi, jadi aplikasi seperti itu bisa saja kami akal-akali gitu kan. Yang sebelumnya seperti Bu Tika tadi bilang kita harus datang dulu nih ke wajah on the spot depan Pak Dekan gitu ya. Sekarang bisa mungkin kita absen dari manapun kan, dari rumah. Mungkin pengalaman saya sih seperti itu. Jadi walaupun kita nggak datang ke kampus pun kita tetap bisa absen dan uang makan kita tetap terima, gaji kita nggak berkurang gitu. Itu sih kalau dari saya sebagai orang teknologi Pak Rifki. Ya sepertinya Pak Febi ini mulai menyinggung hal-hal yang paling menarik nih. Nah, rencananya memang akan kita bahas nanti ya Pak Febi ya. Biasanya kan kita sebagai orang dalam itu ada mungkin trik-trik gitu ya Pak ya. Tapi mungkin agak kita pending gitu. Jadi sebelum kita masuk ke trik-trik Pak Febi itu tadi ya. Mungkin ada lagi keterkaitan antara sistem ini dengan hal lain mungkin ya. Ya, sangat to the point. Atau mungkin keterkaitan juga antara fitur-fitur lainnya, karena saya lihat tadi tidak hanya absensi mungkin ya. Nah, kita lihat di sini ada Pak Tio juga nih yang juga sudah cukup lama berkecimpung di Universitas Andalas ini. Bagaimana menurut Pak Tio? Pendapat saya pribadi mengenai aplikasi ini ya, sepertinya memang terkait nanti kita dengan sejauh pengetahuan saya ya, terkait dengan kehadiran, ya tentu adalah upaya untuk mendorong kehadiran dosen ya lebih teratur ya, lebih tersistem, dan juga seperti suatu sistem yang membuat dosen itu lebih memberikan pelayanan lebih maksimal untuk setiap kegiatannya. Itu tentu dari segi absensi. Lalu untuk rekap data, mungkin ya tadi setuju juga dengan yang Bu Tika sampaikan juga ya. Dulu kita menggunakan kertas seperti itu, jadi penghematan menggunakan pemanfaatan teknologi. Kita mendukung remunerasi juga ya kan. Remunerasi ini memang topik yang paling penting bagi para dosen, di mana juga ya tentu tergantung kinerja, sehingga untuk menghitung kinerja itu ya perlu absensi online seperti itu. Jadi bisa dibilang nyawanya juga ya sebagai kita para yang bekerja mengabdi di sini ya Pak Tio ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada fiturnya mendeteksi jarak dari kampus ya itu. Nah, kira-kira apa ini efektif atau sudah berjalan fiturnya atau belum ini? Bagaimana? Atau mungkin dari Pak Rizkan bagaimana? Sudah pernah menggunakannya Pak Rizkan? Iya, terima kasih Pak Rizky. Nah, tadi saya pengalaman pribadi, kebetulan beberapa hari yang lalu saya itu pergi mengambil absen. Nah, jadi tidak terbaca kode wilayah. Dan itu ketika saya login juga sering invalid. Nah, jadi ini saya nggak tahu penyebabnya apa. Bisa jadi ini karena jaringan kah atau karena lain halnya. Itu mungkin kita bisa tanya nanti orang IT-nya terlebih dahulu. Nah, begitu yang saya alami Pak Rifki ya.
Oke ya, memang kalau kita lihat ya, namanya sistem digital ada kendala positif dan negatifnya ya Pak Rizkan ya. Ya, Nah ada satu lagi nih yang ingin saya angkat. Ada juga laporan nih dari data yang saya input ini, dari survei private. Jadi sistem ini ujung-ujungnya akan dikompilasi ya hasilnya itu oleh fakultas atau unit masing-masing. Nah ada yang unitnya juga mengkompilasi, saya dengar bocoran ya, ada yang dari Andalusian, atau ada juga dari sistem yang lama, karena double absensi jadinya. Nah mungkin kalau dari Fakultas Teknologi Informasi bagaimana itu Bu Tika? Sejujurnya saya juga pernah dengar informasi seperti itu, bahwasanya kita menggunakan pengambilan kehadiran menggunakan aplikasi, tapi nyatanya mereka itu tetap melakukan record datanya itu juga berdasarkan data manual, tidak hanya dari aplikasi saja. Ya kalau mereka sih bilang gini, kan nggak selamanya aplikasi itu jalannya lancar. Nah kalau misalnya ada crash nanti, kalau misalnya ada apa, kita ada backupnya. Oh gitu ya Pak. Nah jadi itu alasan mereka yang saya dengar gitu. Tapi kalau menurut saya tetap rasanya itu bukan jawaban yang tepat sih gitu. Nah apakah kalau di Fakultas Patio bagaimana Pak Patio? Apa direkap dari yang manual juga ujung-ujungnya atau sistem itu? ya, saya kira yang menjadi permasalahan itu mungkin di beberapa unit kerja lain juga seperti itu ya, sosialisasinya yang terlalu mendadak mungkin penggunaan aplikasi ini, dan juga masih kurangnya dukungan SDM dan juga teknologi bahkan ya, seperti tadi permasalahan yang disampaikan Pak Rizkan sendiri, sehingga menyebabkan tidak satu suara atau tidak satu jalan lah proses pengambilan absen ini. Makanya di departemen saya juga masih ada seperti itu, sistemnya direkap manual, bahkan seandainya kelupaan mengisi Andalasian ya di aplikasi, maka berbasis ketemu katanya. Jadi kalau tendiknya bertemu dengan dosennya, maka dianggap hadir seperti itu. Atau mungkin gaji Patio uang makannya pernah kurang, jangan-jangan ya Patio ya? Terasa sekali dari penyampaian ini. Kita kembali lagi nih Pak Febi. Sepertinya dari bahasan Pak Febi sebelumnya ini sudah paham sekali seluk-beluk sistemnya ya Febi ya. Mungkin Pak Febi pernah mendengar orang lain ya Pak ya, bukan Bapak loh itu. Itu bagaimana mensiasati sistem ini Pak Febi? Mungkin dengar-dengar dari rekannya atau dari fakultas lain ya, bukan Bapak ya maksudnya. Ya, Pak Rizky. Nah, jadi kalau pandangan kami nih, orang teknologi, absensi pun bisa disiasati dengan cara seperti saya mention di awal tadi gitu. Ya toh, sistemnya hanya deteksi longitude sama latitude, dan itu bisa diinputkan manual kok buat ngakalin. Jadi karena dia paham sistem ini, jadi dia ngetek absensi cuma dari lokasi dia berada, dan yang terrecord ya tetap dia berada di kampus. Nah gitu dari saya. Nah berarti saya konfirmasi teman Pak Febi ya, bukan Pak Febi itu berarti ya. Oh, teman saya Pak Rizky. Baik, ya mungkin terlihat ya banyak kekurangan-kekurangan dari sistem dari paparan Bapak Ibu tadi. Nah mungkin sebelum kita tutup ini, adalah setidaknya saran mungkin ya dari Bapak Ibu demi kebaikan kita bersama juga ya, agar gaji dan remunya lancar. Nah, Pak Rizkan mungkin ada saran terkait perbaikan sistem ini Pak Rizkan? Ya, mungkin kalau saya bukan orang IT, saya pengguna ya di sini. Mungkin saran saya mungkin lebih ditinjau ulang lagi nih ya aplikasinya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa terimplementasi dengan baik, semua tercatat dengan rapi, dan tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Ya mungkin itu saja Pak Riki ya. Oke, terima kasih Pak Rizkan. Nah dari Pak Tio mungkin, nah ini ada yang ingin disampaikan ini. Ya, seperti yang saya sampaikan, permasalahan yang ditemukan di departemen saya memang terkait sosialisasi lebih diperbanyak, Pak Rifki. Jadi mungkin diberikan tenaga ahli yang juga bisa nanti menjelaskan kepada dosen-dosen, karena dosen senior sendiri juga kebingungan kadang-kadang menggunakan aplikasi ini. Jadi artinya ya sosialisasi dan juga dukungan dari pihak kampus ya untuk berjalannya lah penggunaan aplikasi ini. Oke, ya mungkin masih ada statement penutup mungkin. Bu Tika, bagaimana Bu Tika? Saya juga sebagai orang IT ya, kita tahu kalau untuk aplikasi itu jadinya nggak langsung sempurna gitu, pasti ada yang namanya maintenance atau pengembangan. Nah, dan pada dasarnya setiap aplikasi yang dibangun itu selalu punya yang namanya satu dokumen untuk bisa dipelajari, baik itu untuk si pengembang ataupun untuk si pengguna. Nah, kayaknya nih salah satu solusi untuk absen online atau aplikasi tersebut yang susah untuk diaplikasikan di kampus, yang notabene pegawainya itu nggak cuma anak muda gitu, pegawainya juga ada yang tua-tua gitu. Mereka kadang ada yang gagap dengan teknologi. Nah, salah satu solusinya dengan dokumentasi itu gitu. Nah, mungkin kurangnya dokumentasi yang bisa membuat seluruh pengguna itu mengerti. Nah, jadi solusinya adalah menerapkan dokumentasi tersebut, salah satunya gitu. Itu dari saya, karena notabene semua ada dalam proses pengembangan kan ya. Oke ya, mungkin karena kita terbatasan limit waktu juga ya Bapak Ibu narasumber. Nah mungkin permisa di rumah saya simpulkan sedikit ya bahan kajian kita pada podcast kali ini. Nah itu tadi ada transformasi intinya ya antara metode manual dengan metode digital dan distance, itu disebut Andalasian. Nah intinya itu sama, setor muka. Nah itu juga kita bisa tag sendiri-sendiri ya foto wajah pelaporannya. Nah juga ada tersimpan bukti kita itu sudah absen jam berapa dan di mana, seperti kata Bu Tika tadi ya. Itu bisa jadi bahan aduan kita kalau ada tadi kekurangan, misal seperti yang sudah dibahas tadi ya, ada pelaporan data tidak sesuai antara masing-masing fakultas. Nah mungkin aturannya kurang tegas juga ya Bapak Ibu ya. Ya sayang sekali ya para pemirsa di rumah, mungkin hanya sekian bincang-bincang hangat kita ini terkait topik absensi online ini ya. Ya mungkin lain kali kita dapat berdiskusi lebih tajam dan lebih dalam, lebih detail ya. Atau mungkin silakan dikontak sendiri. Nah itu mungkin Instagramnya akan saya lampirkan ya kalau diizinkan nanti. Ya baiklah, sampai berjumpa di podcast Smart ASN kita yang berikutnya. Saya tutup, saya akhiri. 3, 2, 1, slam the door.